Apakah kalian pernah melihat hal mengerikan seperti ini? Hanya dalam 1 hari, perut Delon membesar seperti hamil. Saat ibunya memegang perutnya, Delon merasa sangat kesakitan. Ibunya mulai bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu ia membawa Delon ke rumah sakit untuk diobati. Saat dokter sedang berbicara dengan ibunya, tiba-tiba kaki Delon bergerak aneh. Detik berikutnya, tiba-tiba Delon hanya sendirian di rumah sakit. Delon merasa kebingungan. Sebelum dia bisa melakukan apa-apa, tiba-tiba ada tangan yang keluar dari bawah tempat tidurnya. Bayangan monster muncul di depan tempat tidurnya. Delon sangat takut sehingga dia menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, keadaan di rumah sakit sudah berubah. Semua pasien di sekitarnya terluka parah. Mereka terluka hingga berdarah. Kemudian, keadaan rumah sakit kembali ke normal. Ibu Delon dan dokter menghampirinya. Dokter mengira bahwa Delon sepertinya diganggu makhluk halus. Akhirnya ibunya memutuskan untuk meminta bantuan dukun. Dukun itu dikenal karena dia sangat kuat. Setiap hari, banyak orang yang mengantri di depan rumah dukun itu. Setelah mengantri cukup lama, akhirnya ibu Delon bisa bertemu dengan dukun itu. Ibunya memberikan foto Delon pada dukun itu. Hanya dengan melihat fotonya, dukun ini tahu ada yang tidak beres. Dia berkata kalau ada orang yang dendam pada Delon. Dan orang itu ingin menghukum Delon. Lalu dukun itu bertanya, "Di mana Delon?" Ibunya berkata kalau Delon masih ada di rumah sakit. Dukun ini meminta agar Delon tidak dirawat di rumah sakit, karena itu bisa membuat Delon mati. Ibunya bertanya, apa yang harus dia lakukan? Dukun itu berkata kalau dia akan berbicara dengan orang yang mengirim kutukan ini. Kemudian, dukun itu meminta sang ibu untuk menutup matanya. Dia juga meminta ibu Delon membaca mantra yang aneh. Dia akan menggunakan tubuh ibu Delon sebagai medium. Lalu dukun itu mencari tahu siapa yang mengirim kutukan ini. Dukun itu meletakkan jimat di tangan ibu Delon. Tiba-tiba hal aneh terjadi pada tangan Delon. Tangannya terbakar seketika. Dukun itu bertanya pada arwah di dalam badan Delon. Apa yang arwah itu lakukan di badan Delon? Dukun itu meminta arwah itu untuk pergi jika tidak ingin dibunuh. Dukun itu berusaha untuk menyingkirkan arwah di badan Delon. Tapi arwah itu tidak mau pergi. Dia juga tidak memberitahu siapa pengirimnya. Lalu dukun itu minta agar Delon dibawa ke tempatnya. Namun, saat mereka datang ke rumah dukun itu keesokan harinya, dukun itu telah mati. Ini menjelaskan satu hal. Orang yang mengirim kutukan pada Delon bukanlah orang biasa. Ibu Delon sangat ingin menyelamatkan anaknya. Jadi dia pergi untuk menemui orang pintar lainnya. Semua orang bilang kalau orang yang akan mereka temui adalah dukun terhebat. Dukun ini mulai memeriksa Delon. Dia akhirnya mau membantu Delon. Dukun itu meludahkan sesuatu dari mulutnya, lalu meletakkannya ke pusar Delon. Kemudian dia menutupnya dengan toples kaca. Delon terlihat kesakitan. Dukun itu mulai bertindak. Dia mencoba mengusir arwah itu. Serangga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari perut Delon. Ini adalah kiriman dari si pengirim kutukan. Setelah upacara, dukun itu bertanya pada ibu Delon, apakah mereka ingin menyerang balik si pengirim kutukan? Jika mereka setuju, maka kutukan ini akan berbalik pada si pengirim. Tapi ibu Delon tidak mau. Dia hanya ingin tahu, kenapa ada orang yang tega melakukan hal ini? Tapi dukun itu berkata, jika ingin tahu alasannya, maka ibunya harus bertanya pada Delon. Apakah Delon pernah menyinggung seseorang? Jika Delon ingin sembuh total, dia harus mendapatkan maaf dari si pengirim kutukan. Jika tidak, maka si pengirim kutukan bisa melakukan hal ini lagi. Sesampainya di rumah, ibu Delon bertanya kepada Delon. Dia ingin tahu apakah belakangan ini Delon membuat masalah? Tapi, tidak peduli seberapa keras ibunya bertanya, Delon hanya terdiam. Kemudian ibu Delon berusaha mencari tahu sendiri. Saat sedang memeriksa laci milik Delon, ibunya menemukan sebuah ponsel. Ibunya mencoba menyalakan ponselnya. Ternyata ponsel itu milik seorang perempuan. Ibu Delon mencoba menghubungi panggilan terakhir di ponsel itu. Tapi ibunya sangat kaget saat mendengar jawaban dari lawan bicaranya. Pemilik ponsel ini sudah meninggal. Ibu Delon bertanya-tanya, apakah kematian pemilik ponsel ini ada hubungannya dengan Delon? Kemudian ibu Delon mencoba mencari tahu lebih jauh. Akhirnya dia mengetahui sesuatu. Ternyata, dukun hebat yang mereka temui adalah ayah dari pemilik ponsel itu. Tidak heran jika kutukannya sangat kuat.
Kemudian Ibu Delon mendatangi dukun hebat itu lagi. Di sana, Ibu Delon menemukan sebuah ruang rahasia. Ada berbagai macam alat untuk melakukan hal mistis di dalamnya. Kemudian, dukun itu pulang ke ruang. Lalu dia menceritakan semuanya pada Ibu Delon. Dukun ini berkata, dia telah berusaha melindungi keluarganya seumur hidup. Dia membantu orang lain untuk menghilangkan kutukan dan arwah jahat. Dia menjaga agar arwah jahat itu tidak berbalik pada keluarganya. Jadi, dia meminta perlindungan dari arwah putih. Namun sayangnya, suatu malam anak perempuan dukun ini sedang berjalan pulang ke rumah sendirian. Tiba-tiba muncul seorang pria yang memiliki pikiran jahat. Begitulah, di hadapan arwah putih, anak dari dukun itu dibunuh secara brutal. Dan pria yang membunuh itu adalah Delon. Kini Ibu Delon tahu kenyataannya. Dia meminta dukun itu agar mengampuni Delon. Dia berkata bahwa dia yang akan memenjarakan Delon. Dia akan membuat Delon menyesali perbuatannya di dalam penjara. Tapi dukun ini menolak. Penolakan dukun ini membuat Ibu Delon marah. Ibu Delon akhirnya mengeluarkan ancaman. Ibu Delon akan memenjarakan dukun ini. Dengan alasan kalau dukun ini menyerang anaknya dengan ilmu hitam. Di dalam penjara, dukun ini dipukuli oleh tahanan lain. Tapi dukun ini berkata, apapun yang Ibu Delon lakukan, Delon tidak akan selamat. Kemudian dukun ini mulai membaca mantra. Tangannya juga membentuk sebuah simbol. Tidak lama kemudian, Ibu Delon mendapat telepon dari anak perempuannya. Dia berkata kalau perut Delon terbelah. Belatung yang tak terhitung jumlahnya memanjat keluar dari perut Delon. Delon terus berteriak kesakitan. Hingga akhirnya Delon kehilangan nyawanya. Keesokan harinya, karena polisi tidak dapat menemukan bukti yang kuat, mereka harus melepaskan dukun itu. Baru saja dukun itu keluar dari penjara, Ibu Delon langsung menembak dukun itu. Sebenarnya, dukun itu tidak bersalah. Selama ini dia sudah banyak membantu orang lepas dari kematian. Dia tidak menyangka bahwa justru anak perempuannya yang mati dengan tragis. Dia hanya ingin keadilan untuk anak perempuannya. Karena dia adalah ayah yang baik. Sebenarnya, sumber kejadian ini adalah Delon, pria keji yang menyerang anak perempuan dukun itu. Film pun berakhir. Follow kami untuk lihat banyak film menarik lainnya.